Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori lingkungan yang dipaparkan oleh Richard Sylvan. Ia merupakan seorang filsuf abad ke-20. Dia menjadi ahli logika dan terkenal dengan sebutan pencipta lingkungan. Ia kelahiran Selandia Baru pada tanggal 13 Desember 1935 dan ia meninggal pada tanggal 16 Juni 1996. Jadi pada umur 60. Richard Sylvan pernah belajar di Victoria, yaitu University College of the University of New Zealand. Sekarang menjadi Victoria University of Wellington. Ia juga merupakan seorang fellow di Research School of Social Science atau RSSS di Australia National University di Canberra. Richard Sylvan itu pernah bekerja dalam logika dan metafisika. Richard Sylvan berperan penting dalam pengembangan dan studi logika relevansi pada tahun 1972. Sylvan dalam makalah yang ditulis bersama dengan Bluewood mengusulkan semantik untuk logika relevan tertentu yang telah dikembangkan oleh filsuf Amerika, yaitu Noel Ben Belknap dan Alan Ross Anderson. Bersama dengan Robert K. Meyer, Rotley atau Sylvan ini mengubah menjadi semantik untuk sejumlah besar sistem logis. Karya mereka dalam karya logika turut menjadi ANU sebagai pusat kajian logika non-klasik pada umumnya. Karena Rotley atau Richard Sylvan memiliki pengaruh khusus bagi Graham Price, seorang pendukung logika non-klasik yang terkenal. Sylvan dan Price mengedit volume yang dianggap baik tentang topik tersebut. Imam pada gilirannya mempengaruhi Sylvan. Mereka bertemu pada 1976 di konferensi Asosiasi Logika Australasia di Canberra pada saat Sylvan sedang melakukan pekerjaan baru tentang dialektisme. Pandangan bahwa beberapa kontradiksi adalah benar. Tidak lama setelah bertemu dengan Price, kemudian menyelidiki logika yang mampu menangani kontradiksi yang sebenarnya. Sylvan juga mendukung pandangan tersebut. Studi Sylvan berkisar pada berbagai topik dalam logika dan filosofi logika. Dia menulis makalah penting tentang logika bebas, logika model umum, dan sistem dedukasi alam, atau yang kita kenal dengan sebuah lingkungan, yang nantinya itu akan disoroti oleh Richard Sylvan sendiri. Namun sebagian besar karyanya yang paling penting dalam logika didedikasikan untuk logika yang relevan, di mana ia menulis banyak makalah, baik teknis dan ekspositori. Sejak awal karirnya dan selama bertahun-tahun setelahnya, Sylvan membela ontologi canggih yang diilhami Meinong yang disebut nonaisme. Pertama kali dipresentasikan dalam makalahnya tahun 1966, Something Do Not Exist. Itu judul makalahnya. Setelah beberapa makalah lagi di tahun 1970-an, teori itu diberikan pengobatan sepanjang buku pada 1980, yaitu menjelajahi jungle and beyond Meinong. Pandangan itu juga dipertahankan dalam beberapa tahun terakhir oleh Imam, menggunakan teori modal, termasuk dunia yang tidak mungkin, untuk berurusan dengan objek yang diduga, seperti kotak bulat. Formulasi Sylvan konsisten secara logis, menghindari paradoks tertentu yang terkait dengan ontologi asli Meinong.
Meskipun seperti banyak pandangan Meinongia, ia menghadapi kritik karena dianggap tidak masuk akal ontologis. Lalu kita fokus dengan etika lingkungan dan politik menurut Silvan sendiri. Jadi di luar dari yang telah saya jelaskan tadi mengenai mengenai logika dan metafisik, Silvan juga termasuk menjadi dengan diberikan gelar pembela lingkungan, yang dimana Silvan adalah pendukung yang disebut dalam etika lingkungan. Dalam studi etika lingkungan, berikut tangkal dan perbedaan dalam dirumuskan oleh Arrhenius. Dalam makalah penting tahun 1973, apakah kebutuhan untuk etika baru lingkungan? Itu pernyataan Silvan. Ia membela akun yang saat itu tidak ortodoks tentang nilai insting manusia alami non manusia. Untuk ini dia kadang-kadang dianggap sebagai pembela ekologi dalam, tetapi dia sebenarnya dapat kritis terhadap banyak domain. Mulai tahun 1970-an, Silvan menerbitkan beberapa artikel dan buku penting tentang etika dan isu lingkungan. Dan dia ikut menulis buku 1994, yaitu The Greening of Ethics bersama David Bennett. Dari karyanya dalam etika lingkungan, Silvan menaruh minat pada anarkisme, menyumbangkan entry yang sering dikutip pada objek A, Companion to Contemporary Political Philosophy. Mungkin sekian dari saya. Begitulah penjelasan mengenai pandangan Reka Silvan pada teori lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.